Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zainabania dengan NPM 212103048 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia Dini. Nah, untuk perkembangan gadget, zaman sekarang pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang paling terlihat jelas adalah perkembangan alat komunikasi yang mulai dulunya hanya ada surat dan telepon kabel, kini telah berkembang menjadi handphone, laptop, tablet, iPad, dan lain sebagainya. Nah, teknologi diciptakan untuk mempermudah urusan manusia. Berbagai macam jenis teknologi dapat kita jumpai dengan mudah di zaman yang modern ini. Salah satu contoh yang dengan mudah dapat kita jumpai adalah gadget. Nah, penggunaan gadget sendiri tidak hanya didominasi oleh orang dewasa. Smartphone, tablet, notebook, dan aneka gadget lainnya juga sudah banyak digunakan oleh anak-anak di bawah umur, anak usia dini. Untuk hubungan gadget dengan interaksi sosial anak usia dini, dengan berkembangnya gadget yang memiliki banyak fitur menarik, membuat anak cepat akrab dengannya. Menurut Vivi Sofia pada tahun 2018, kemudahan akses dalam mendapatkan gadget yang ada di era globalisasi ini sangat membuat orang tua modern memfasilitasi anak mereka dengan gadget. Gadget dengan segala kecanggihannya membuat anak semakin mudah mendapatkan akses media informasi dan teknologi. Nah, cukup dengan sekali ketik dapat mengakses beraneka ragam permainan dan informasi teraktual pada saat ini. Keadaan seperti ini membuat anak semakin dimanjakan sehingga anak kecanduan dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan gadget. Terus, kegunaan gadget jelas memberi pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, baik itu secara fisik, kognitif, emosi, sosial, dan motorik. Kemajuan teknologi dapat membantu daya kreativitas anak jika pemanfaatannya diimbangi dengan interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget anak usia dini tentunya ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Untuk poin pertama, dampak positif yaitu menambah pengetahuan dan mendukung aspek akademis anak. Menggunakan gadget yang berteknologi canggih membuat anak-anak dengan mudah dan cepat untuk mendapat informasi mengenai tugas sekolahnya. Nah, misalnya kita ingin browsing internet nih, di mana saja dan kapan saja yang ingin kita ketahui. Dan demikian dari internet kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Terus yang kedua ada mempermudah komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat teknologi yang mempunyai teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dari segala penjuru dunia. Terus yang ketiga ada melatih kreativitas anak. Kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang. Banyak anak yang termasuk kategori AHD diuntungkan oleh permainan ini oleh karena tingkat kreativitas dan tantangan yang tinggi. Terus yang keempat, ada kecanggihan fitur bahasa pada gadget dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Contohnya kayak kartun-kartun yang berbahasa luar tetapi menggunakan subtitle Indonesia. Terus ada yang kelima, merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga anak tidak gagap teknologi di usianya. Terus yang terakhir ada mengurangi tingkat stres dan menghilangkan rasa jenuh setelah belajar. Nah, untuk dampak negatif ada penurunan konsentrasi belajar. Pada saat belajar, anak menjadi tidak fokus dan hanya ingin bermain pada gadget, sehingga membuat anak-anak akan malas akan menulis dan membaca. Hal ini diakibatkan dari penggunaan gadget, misalnya pada anak akan membuka video aplikasi YouTube, anak cenderung melihat gambarnya tanpa harus menulis apa yang mereka cari, bisa lewat oke Google kayak gitu. Terus yang B, penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Misalnya anak kurang bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya dan menjadi orang yang antisosial. Terus ada kecanduan gadget tentu saja. Anak telah ketergantungan dengan gadget dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena paparan radiasi yang ada pada gadget, dan juga dapat merusak kesehatan mata sehingga mata anak cenderung akan lebih cepat rabun di usianya. Menurut Midaya dan Dr. Evia dan kawan-kawan pada tahun 2019, ada beberapa dampak negatif gadget terhadap tumbuh kembang anak usia dini, diantaranya ada mengganggu pertumbuhan otak anak. Untuk itu pada usia 0 sampai 2 tahun, pada usia dini, otak anak bertumbuh dengan cepat hingga berusia 21 tahun. Perkembangan otak anak sejak dini dipengaruhi oleh stimulus lingkungan. Yang kedua ada stimulasi berlebih dari gadget. Pada otak anak yang sedang berkembang, dapat menyebabkan keterlambatan kognitif, gangguan dalam proses belajar, tantrum, meningkatkan sifat impulsif, serta menurunnya kemampuan anak untuk mandiri dan meningkatkan karakter antisosial. Terus ada tumbuh kembang yang lambat. Bahaya penggunaan gadget pada anak juga membatasi gerak fisiknya yang membuat tumbuh gerak fisik anak menjadi terlambat. Paparan teknologi sejak dini mempengaruhi kemampuan literasi dan prestasi akademik anak secara negatif. Terus ada kurang tidur 75%. Anak usia 9 sampai 10 tahun mengalami kurang tidur karena penggangguan teknologi.
tanpa pengawasan orang tua. Kekurangan tidur akan berdampak buruk pada nilai sekolah mereka karena otak berkembang dengan baik saat tidur, dan anak butuh tidur yang cukup agar otaknya bisa berfungsi dengan baik. Terus ada kelainan mental. Nah, penelitian di Bristol University tahun 2010 mengungkapkan bahaya penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang atensi, autisme, kelainan bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Terus ada menurunkan daya ingat dan konsentrasi anak karena tingginya kecepatan pada konten media yang ditimbulkan perhatian. Nah, sebagai orang tua yang hidup di zaman serba modern ini, kita harus bijak dalam menyikapi dan mengenalkan sarana teknologi kepada anak kita, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perkembangan teknologi. Terus yang terakhir pastinya tentu gangguan pada mata akibat terlalu sering menatap layar gadget. Nah, mungkin yang terakhir ada peranan orang tua dalam membimbing anak dalam menggunakan gadget. Yang pertama ada batasi pemakaian gadget. Nah, untuk batasi pemakaian gadget ini diharapkan orang tua membatasi pemakaian gadget sehari maksimal 2 jam sampai 3 jam, dan menggunakan waktu lainnya untuk bermain di luar dan berinteraksi dengan teman atau masyarakat. Terus yang kedua, orang tua harus mengedukasi diri soal gadget. Kayak orang tua mencari tahu tentang gadget, apa sih buruknya itu, terus dikasih tahu kepada anaknya gitu. Terus yang ketiga ada berikan pengawasan dan dampingi anak ketika bermain gadget agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang keempat, berikan contoh yang baik pada anak. Ketika kita tidak boleh kita menyuruh anak tidak boleh bermain gadget, tetapi orang tua bermain gadget, apakah anak akan menurut? Terus terakhir yang terapkan waktu dan tempat bebas gadget di rumah. Kayak contohnya abis maghrib anak nggak boleh main gadget, harus belajar terus tidur kayak gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.